Lagi nge-live, aku juga nggak berani buka WA privasi soalnya. Ya udahlah. Ini malah hilang. Itu tadi proyekku ya guys ya. Sambil nunggu yang lain dimulai aja ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini harusnya saya kenalkan tentang project capture aja ya, dan sekaligus sama pembagian kelompoknya. Kalau minggu lalu itu ada materi tentang apa aja kemarin? Perkembangan software, kemudian ada introduction to software engineering. Jadi pengenalan software engineering itu apa, atau di mata kuliah namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, hari ini itu harusnya masuk ke project capture dan pembagian kelompoknya. Nah, di e-learning itu sebenarnya sudah ada materi-materinya ya.
dan ada forum diskusi, jadi bisa sih seharusnya langsung membaca poin-poin apa saja yang ada di situ. Termasuk juga kemarin perkembangan software ya. Ini kemarin ada diskusi, saya ada 2 topik. Nah, ini yang masih mengulas hanya Mas Arif Krisna. Jadi harusnya teman-teman yang lain pun ini bisa sih menanggapi atau memberikan argumen di sini ya, di topik yang diajukan. Nah, atau dari dari argumentasi dari Mas Arif Krisna Solikan. Nah, ini bisa sih dikomentari gitu. Kira-kira apa yang menarik, apa yang perlu dibahas tuh bisa di reply aja. Oke, kalau di pertemuan awalnya itu saya sempat singgung tentang nanti output dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu adalah dokumen, dan ada beberapa dokumen yang nanti wajib dibuatnya. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu penilaian terbesar sih dari mata kuliah ini. Baik UTS, UAS nanti juga mengambil sebagian dari tugas dokumen yang kalian buat. Nah, untuk mencapai dokumen itu diperlukan sebuah proposal. Sama halnya seperti kita kalau misalkan punya lembaga atau CV yang kecil, atau mungkin software house mungkin ya. Terus kita mau nawarkan ke instansi atau perusahaan, pasti kita punya proposal dulu kan. Nah, proposal ini tujuannya untuk mengenalkan awal dari aplikasi yang kita miliki, kita punya. Jadi aplikasinya bisa apa aja. Kalau di proposal proyek yang di sini itu ditujukan untuk untuk pihak ketiga sih. Misalkan kita punya CV, kita punya organisasi, software house misalkan, terus kita mau membuat aplikasi, cuma kita butuh dana dari pihak lain. Nah, kita bisa mengajukan dengan proposal project ini. Jadi di proposal project nanti bisa dirinci apa aja nanti sistem ini. Jadi sistemnya bisa melakukan apa aja, nanti timnya siapa aja dan memegang apa, atau bertindak sebagai apa, termasuk juga budgeting dari pengadaan softwarenya. Oke, mungkin langsung aja sih. Jadi ketentuan RPL, proyek RPL ya, PRPL, proyek dikerjakan per kelompok maksimal 4 orang. Sebagai project manager, system analyst, programmer, dokumentator, dan explainer. Ini hanya contoh ya. Jadi yang di sini hanya contoh. Jadi yang realitasnya nanti boleh sih ada yang bertindak sebagai project manager yang mengatur jalannya mengatur pembagian tugasnya, misalkan mengatur time schedulingnya, atau apa istilahnya, road mapping ya. Nah, itu project manager yang mengatur. Mungkin ada yang bertindak sebagai project manager, dan ada yang bertindak sebagai system analyst, ada yang bertindak sebagai programmer ini kita belum sampai ya. Nanti kita nggak harus membuat program, tapi kalau dihubungkan dengan mata kuliah lain yang sifatnya juga project akhir ya, membuat programnya. Nah, di sini membuat dokumentasinya itu bisa. Terus dokumentator ya yang biasa mencatat, yang biasa membuat membuat
guide gitu ya. Membuat panduan aplikasi, nah itu termasuk juga dokumentator. Kemudian ada task planner. Ini contoh aja sih, kalau di dokumen-dokumen yang saya bagikan nanti banyak sih peran-perannya. Ada contoh project capture-nya nanti. Proyek mencangkup informasi untuk mendukung keputusan dan atau ada suatu metode yang digunakan untuk pengerjaan. Nah, nanti ada contohnya. Proyek bisa merupakan transaction processing system atau TPS ya. Atau kita bisa sebut ini sebagai transaction process gitu. Jadi sistem yang mengatur transaction, misalkan banyak sih ini, misalkan apa ya, program kasir itu ada POS. Atau kalau yang bekerja di pabrik, terus ada bagian gudang, itu ada sistem gudang juga ada sendiri sih. Jadi mengatur surat jalannya ya. Sistem surat jalan dan lain-lain. Nah, itu termasuk transaction proses. Atau ada yang lain, misalkan mau membahas syarat, membahas pendaftaran yudisium misalkan, atau kalau ini di Unim ya, kalau di luar kampus bisa sih nanti kalian bisa mengambil satu contoh di perusahaan atau instansi. Kalau memang butuh data ke sana dan butuh surat izin, nanti sampaikan ke saya, nanti saya buatkan melalui PO fakultas. Kalau memang butuh surat pengantar dari kampus. Mengajukan proposal proyek, formatnya ada nanti untuk dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen. Ini minggu keempat ya, harusnya minggu depan. Pengerjaan proyek dituangkan dan didokumentasikan dalam Software Development Plan atau SDP, Software Requirement Specification atau SRS, dan Software Arsitektur Dokumen atau SAD. Jadi minimal nanti kita buat 3 dokumen ya. Ada dokumen SDP, ada dokumen SRS, dan dokumen SAD. Template-nya nanti masing-masing ada. Konsultasi atau asistensi minimal 3 kali. Nah, ini 3 kali bisa dilakukan kelompok atau bisa sendiri-sendiri nanti. Kita masih daring ya, jadi bisa WA atau bisa ketemu saya langsung. Kalau saya di tempat server ya. Jadi sebelum UTS minimal 3 kali, sebelum UAS sebelum UAS minimal 3 kali. Jadi totalnya sih minimal 6 kali ya selama ini. Apabila jumlah konsultasi tidak memenuhi, maka tidak boleh mengikuti UTS dan UAS. Kenapa kok harus ada konsultasi? Jadi sebenarnya saya hanya memantau sih perkembangan dari dokumen proyeknya sampai mana gitu. Ya minimal 3 kali itu udah bagus. Persyaratan absensi ini sesuai ketentuan berlaku ya. Kalau di Unim sekarang syaratnya berapa kalau nggak salah 80 ya, 80 kehadiran kalau. Penilaian berupa tugas 55%, UTS-nya 15%, UAS-nya 30%. Coba kok kebalik ya? Karena kita based on tugas sih harusnya. Kita harusnya banyak tugas sih. Jadi tugas dari pembuatan dokumen nanti cukup banyak sih. Terutama nanti di SRS sama SAD sih. Nah ini nanti kita diskusikan sih apakah setuju atau tidak. Nah ini Mas, konsultasi
hanya satu orang per kelompok atau masing-masing siswa. Karena ini project tim ya, jadi bisa kelompok, bisa nanti yang konsultasi satu orang ataupun beberapa orang atas nama kelompok. Jadi ya nilainya dihitung dari kelompok itu sih. 3 itu ya dari kelompok itu. Misalkan satu kelompok ada 3 orang, masing-masing nanti konsul 1 kali, atau ada yang konsul 1 kali terus kedua kali atau 3 kalinya itu bareng-bareng, nggak masalah sih. Nah nanti nilainya saya ambil dari keaktifan kalian sih, keaktifan di forum, keaktifan ya peran masing-masing mahasiswa dalam dokumen itu kelihatan nanti dari pembuatan dokumennya. Jadi bukan satu orang per kelompok ya, tapi ini hitungannya per kelompok langsung. Entah nanti satu orang itu balik 3 kali untuk konsultasi ya nggak masalah. Itu minimal ya, kalau lebih juga nggak masalah sih. UTS dilaksanakan dalam bentuk presentasi. Nah ini apakah masih memungkinkan, nanti saya kaji ulang sih. Jadi biasanya UTS-nya untuk presentasi, project capture sama SDP biasanya seperti itu. Tapi apakah memungkinkan nanti saya kaji ulang. Kemudian UAS-nya ini dalam bentuk demo. Sama sih, ini sebenarnya presentasi juga. Cuma kalau di SAD dan SRS ini ada beberapa gambar yang perlu ditunjukkan. Nah ini nanti semacam demo. Jadi ada mock-up yang harus dipresentasikan. Oke, contoh-contoh judul proyek. Rancang bangun sistem informasi pengendalian material dengan menggunakan metode material requirement planning pada perusahaan metode PT Manjijaya. Contoh, sebenarnya bikin aja sih nanti yang mengarah ke PKL atau mengarah ke tugas akhir. Ini saran ya, kalau nanti di luar konsep ini ya silahkan. Misalkan kalian nanti ngambil judul yang nanti arahnya ke PKL. PKL nanti saya mau bikin aplikasi mobile. Ya nggak masalah gitu. Jadi rancang bangun aplikasi mobile menggunakan apa misalkan. Nah, gimana nanti kalau misalkan pas PKL terus ini dipakai oleh temen yang satu orang, yang 3 orangnya nanti nggak dapat project. Bisa sih nanti dibagi ya. Jadi misalkan yang satu ini bagian dibuat modul-modulnya ini dibagi ke masing-masing orangnya. Misal yang satu fokus ke penanganan jadi jaringannya dia yang ngatur. Nah nanti PKL-nya itu urusannya sama yang kedua nanti mahasiswa yang kedua nanti mengarah ke mungkin kalau misalkan di siakap ya, kalau di siakap itu ada banyak modul. Nah misalkan yang satu ini masuk ke sistem mahasiswa, nah yang satunya masuk ke atau membuat sistem untuk dosen. Nah yang orang ketiga ini membuat sistem untuk tenaga pendidik. Mobile, nah itu bisa sih. Kan konsepnya mirip kan, tinggal nanti layoutnya aja yang mock-up-nya yang beda. Jadi perancangan desain sistemnya kan beda. Database-nya mungkin sama, terus alur fungsionalitinya mungkin sama. Sistem mendukung keputusan peramalan pemesanan obat di rumah sakit. Ini
ada peramalan ya. Peramalan itu maksudnya ada yang berkunjung di rumah sakit, kemudian sudah dideteksi, oh dia punya penyakit darah tinggi, hipertensi misalkan. Terus selama 1 bulan dia harus kontrol terus dan membeli beberapa